Sudah, baik, silakan. Oke, baik Kak Uli, sebelum kita memulai acaranya, kita mau sapa terlebih dahulu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ponium selaku Kepala UPTD Dinas BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Palembang. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Wahyu Adi Negara selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Bapak dan Ibu narasumber yang berasal dari BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Serta di sini juga ada pengawas Kota Palembang, Yuspardi Harun. Halo, apa kabar Ibu? Iya, baik Bapak Ibu, di sini juga sudah hadir peserta kita sapa terlebih dahulu. Di sini sudah ada 95 yang sudah menonton. Apa kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Indonesia? Terima kasih sudah hadir pada live streaming YouTube kita pada pelatihan kolaborasi Merdeka Belajar mewujudkan Sumsel Maju untuk semua. Baik Bapak Ibu, dalam waktu beberapa menit, 1 menit lagi kita akan mulai acara kita hari ini. Dan acara hari ini akan dipandu oleh Ibu Romauli Viniarti. Kepada Ibu Romauli Viniarti, disilahkan. Oke, makasih Bu Rindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Haji Reza Palep M. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Bapak Ahmad Zulinto SPDM. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Marco SPD MM. Yang saya hormati Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Anda Ponium MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengembang Teknologi Pembelajaran UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu tim Google Certified Educator selaku narasumber, dan Bapak Ibu moderator, serta Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmat-Nya, kita masih diberikan nikmat kesehatan, bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan pada siang hari ini secara live streaming. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini nanti diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, pembacaan doa dan materi. Baiklah Bapak Ibu, dalam kegiatan pelatihan secara live streaming kali ini, kita menyusun tema kolaborasi Merdeka Belajar mewujudkan Sumsel Maju untuk semua. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya selaku pemandu acara yang akan melaksanakan kegiatan pada hari ini, Romauli Viniarti SPD MM, staf layanan pendidikan di UPTD BTKIP Provinsi Sumatera Selatan. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan seluruh peserta yang tergabung dalam live streaming YouTube untuk duduk siap.
Terima kasih. Duduk istirahat. KIP Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Bapak Ibu narasumber dari UPTD, BTIKP Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, dan Google Carteret Educator, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, khususnya se-Sumatera Selatan. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada siang hari ini, saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan bahwa seyogyanya beliau hadir secara langsung pada kegiatan ini, walaupun secara virtual, namun beliau hingga saat ini masih mendampingi Bapak Gubernur dalam menerima tamu-tamu Bapak Gubernur. Mudah-mudahan dengan tidak hadirnya beliau, maka tidak akan mengurangi arti dan makna kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Bu Ponium. Tadi MC mengatakan bahwa saya mewakili dua kepala dinas. Yang pertama Kepala Dinas Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kota Palembang. Seperti yang saya sampaikan tadi melalui telepon kepada Bu Poniam, Bu Erma Lia dan Saudara Matnur bahwa Bapak Kepala Dinas Kota Palembang tidak menyampaikan sambutan, ya. Jadi beliau tidak hadir karena beliau saat ini sedang ada kegiatan yang sama, yaitu sedang melaksanakan mendampingi Polresta Palembang dalam rangka vaksinasi kepada siswa atau pelajar di Kota Palembang yang usia 12 tahun ke atas. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita masih bisa menghadiri live streaming YouTube latihan kolaborasi Merdeka Belajar mewujudkan Sumsel Maju untuk semua. Salawat teriring salam, tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak Ibu semua, meskipun secara daring atau virtual, dan salam sehat serta bahagia bagi kita semua. Seperti kita ketahui bersama, penyebaran pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, perekonomian, sosial masyarakat, tapi juga implikasinya pada bidang pendidikan di Indonesia. Pada bidang pendidikan, salah satu kebijakan Kemendikbud untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah penerapan belajar dari rumah. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, ya, edaran Bapak Gubernur baru-baru ini tanggal 27 Agustus terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan di Sumatera Selatan. Bapak Gubernur melakukan edaran karena beliau adalah sebagai kepala wilayah di Sumatera Selatan bahwa intinya untuk PPKM level 1, 2, dan 3 itu diperbolehkan untuk mengadakan tatap muka terbatas dan protokol kesehatan yang ketat. Artinya apa? Itu sekolah sudah boleh membuka kegiatan tatap muka, tapi dengan catatan harus ada izin dari orang tua. Apabila orang tua tidak mengizinkan, maka siswa atau peserta didik tersebut tetap difasilitasi secara daring, ya. Yang lainnya secara tatap muka terbatas dan
yang sisanya melalui daring. Jadi kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru tentunya, jadi pada kesempatan ini juga bahwa daring itu tetap dilaksanakan seperti halnya kita pada kesempatan pada siang hari ini dalam pelatihan ini melalui secara daring ya. Saya lanjutkan, metode pembelajaran berbasis teknologi termasuk pembelajaran secara daring menjadi salah satu yang harus kita adaptasikan dengan dan dikembangkan. Penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19 melahirkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru, orang tua, siswa, dan siswa. Dari aspek guru terjadi kesulitan dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh ya, dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Bapak Ibu juga tidak hanya permasalahan itu, tapi permasalahan di daerah di antara adalah tidak adanya jaringan baik listrik maupun internet, itu jadi permasalahan kita selama ini ya. Nah, sedangkan dari aspek orang tua, tidak semua orang tua siswa mampu mendampingi anak belajar di rumah ya. Nah, itulah permasalahan selama ini, selama pandemi COVID, selama dia melaksanakan pembelajaran secara daring, itu orang tua sangat mengeluhkan permasalahan. Jadi selama ini anak-anak didamping oleh orang tua untuk belajar, tapi terus terang saja orang tua terbatas dengan di antara terbatas dengan pengetahuan juga terbatas dengan waktu. Jadi orang tua sangat disibukkan dengan adanya hal ini. Nah, orang tua pun saat ini banyak yang sudah senang dengan adanya dibukanya pembelajaran tatap muka namun terbatas ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi nanti tidak hanya terbatas tapi semua tatap muka dilaksanakan 100% di sekolah ya. Sedangkan dari aspek siswa terjadi kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru serta meningkatkan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Keseluruhan permasalahan tersebut berpotensi mengganggu kesuksesan peningkatan pengetahuan akademik siswa. Penanaman dan pengembangan karakter siswa juga akan terganggu dari adanya perubahan situasi dan keterbatasan pembelajaran. Juga sebenarnya kita ketahui bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis di sekolah. Tidak hanya sekedar mendidik dan mentransfer materi akademik atau pembelajaran, lebih dari itu diharapkan menjadi role model dalam menanamkan nilai-nilai positif pada siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah dalam kebijakan Merdeka Belajar dengan tegas oleh Mendikbud kembali berpeluang pada peran penting guru dalam pembelajaran. Baru memiliki kebebasan secara mandiri untuk menerjemahkan kurikulum sebelum diajarkan kepada para siswa. Jadi memang Bapak Ibu, tugas seorang guru itu sangat berat ya. Bagaimana cara atau teknis menyampaikan materi kepada siswa agar siswa itu nyambung. Dan terus terang saja untuk kurikulum yang sudah disiapkan sudah barang tentu tidak akan tercapai karena kita ketahui bersama pembelajaran siswa itu di kelas setiap harinya itu maksimal hanya 3 jam saja. Selebihnya anak-anak itu belajar dari rumah secara daring, membaca buku ya. Jadi kita tertibkan anak agar rajin membaca buku ya. Di samping mereka belajar di rumah secara daring, secara tatap muka terbatas, juga kita minta kepada anak untuk tetap belajar di rumah sendiri, membaca buku ya, literasinya ditingkatkan. Kebebasan dalam konteks guru dan siswa, kebebasan untuk mengembangkan dasar karakter bangsa, berinovasi, belajar, dan mandiri kreatif. Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu peletak filosofi pendidikan bangsa Indonesia juga telah mencetuskan peran penting guru dalam semboyan ing ngaso sung tulodo ing madyo mangunkarso tuturi handayani. Artinya sebagai seorang guru di depan memberikan teladan, di tengah membimbing, memotivasi, memberi semangat, menciptakan situasi kondusif, dan dari belakang mendorong dukungan moral. Menumbuhkan karakter siswa untuk menjawab masalah pendidikan pada abad ke-21 yang didominasi oleh
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, serta diakselerasi dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi sangat penting. Bapak Ibu, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian semua. Kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga dapat terlaksana dengan baik sampai dengan akhir kegiatannya nanti. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Marco Ginta SPD MM yang sudah memberikan sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang pada hari ini. Sebelum kita masuki acara inti, yaitu acara pemaparan materi sesi pertama, saya mohon izin dulu kepada Ibu Rindi Eka Putri untuk menyebutkan atau memberitahu kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang hebat yang pada siang hari ini yang sudah terkumpul ataupun yang sudah masuk di live kita saat ini sudah berapa peserta Ibu Rindi? Sudah 186 Bu. Baik, di sini sudah sudah 186 berarti yang ada di live streaming YouTube. Iya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada siang hari ini kita akan langsung memasuki sesi pertama, yang mana sesi pertama ini materi kita adalah tentang sosialisasi integrasi SIM PKB dengan akun pembelajaran ID dan sosialisasi KKG dan MGP. Dalam hal ini kami narasumber yang akan memberikan materi adalah Bapak Adi Pamungkas MSI selaku analis GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke materi, Bapak, ada baiknya kita akan melakukan doa dulu supaya kegiatan kita ridho Pak berjalan dengan lancar, karena kegiatan kita siang hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 hari ya Pak, dari hari ini sampai besok. Jadi sebelum masuk materi yang pertama, kami minta kesediaan dari Bapak Ayub Siregar untuk membawakan kegiatan kita ini dalam doa. Semoga doa kegiatan kita lancar-lancar. Kepada Bapak Ayub kami mohon kesediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menengadahkan tangan dan menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman. Pada hari ini di UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kami hendak menyelenggarakan acara pelatihan kolaboratif Merdeka Belajar mewujudkan Sumsel Maju untuk Bersama yang dilakukan secara daring. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkailah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu-Mu.
kami tempatkanlah kami di dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berakhirnya doa tadi, artinya Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu semuanya, acara kita akan langsung kita mulai saja. Dan kepada Bapak Ayub, Ayub Sregar, kami ucapkan terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu mungkin sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pembahasan tentang materi kita pertama, yang mana materi pertama kita ini adalah akan langsung dibawakan oleh Bapak Adi Pamungkas MSI, seperti yang saya ucapkan tadi, sebagai analis GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang. Nanti juga sekaligus Ibu Rindi yang akan memandu acara ini, yang menjadi sebagai moderator acara yang pertama, materi pertama ini. Mungkin saya akan sebutkan kembali ya, materinya adalah sosialisasi integrasi SIM PKB dengan akun belajar ID dan sosialisasi KKG dan MGMP. Mungkin langsung saja Ibu Rindi, silakan untuk memandu materi yang pertama oleh Bapak Adi Pamungkas. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Rindi. Baik, terima kasih Ibu Uli atas kesempatannya. Baiklah Bapak dan Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia, sebelum kita mulai acara hari ini, izinkanlah saya juga ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Marco selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini mewakili dari Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan dan juga Dinas Kota Palembang. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala UPTD BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan untuk hadir pada pelatihan kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Randa Ponium MPD. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuspardiah Harun selaku pengawas kota di Dinas Pendidikan Palembang. Dan tentu saja Bapak dan Ibu dari BTIKP Provinsi Sumatera Selatan serta narasumber dari Google Certified Educator yang sudah berkesempatan hadir juga pada kesempatan kali ini. Dan yang tidak kalah penting, saya juga akan menyapa Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia yang sudah hadir pada live streaming YouTube kita di channel OPS Palembang. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah tergabung di sini, sudah ada 200 peserta. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Walaupun di siang hari, tapi saya ingin tahu terlebih dahulu nih. Kira-kira Bapak Ibu di sini masih semangat atau tidak? Coba Bapak Ibu, saya juga ingin mengenal Bapak dan Ibu guru hebat semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Mana semangatnya? Coba perwakilan dari kota mana saja ini? Kira-kira ada tidak sih yang dari luar kota Sumatera Selatan, luar provinsi Sumatera Selatan atau kota Palembang? Sepertinya banyak sekali ya. Kemarin juga di dalam pendaftaran ada yang dari Kalimantan, ada juga yang dari Sulawesi. Luar biasa sekali antusiasmenya untuk mengikuti acara kita hari ini. Baik, di sini saya sapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru hebat sudah hadir di live streaming YouTube kita, yaitu ada Ibu Dewi Asyani dari SMP Negeri 21. Halo Ibu, apa kabarnya? Terima kasih sudah hadir. Di sini juga ada dari Ibu Citra Dwi Purnama dari SMP Pusri Palembang. Halo Bapak dan Ibu semuanya. Coba Bapak Ibu, wah ini dari Ibu Neti masih semangat, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua. Pasti sudah tidak sabar lagi dengan materi kita hari ini, bukan? Nah, sebelum kita mulai, coba Bapak Ibu semua berikan kata-kata semangat dari Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Tolong untuk mengetikkan kata-kata semangat yang ada di kolom chat di live streaming YouTube kita. Iya, luar biasa. Ada dari Talang Kelapa, dari Metode 1 Palembang. Halo Bapak Ibu semua dan salam kenal. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai,
Di sini sudah hadir beberapa narasumber yang sangat luar biasa yang tentu saja berkompeten di bidangnya. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi. Apa sih sebenarnya materi kita? Tadi Ibu Uli sudah menyebutkan beberapa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita sama-sama untuk langsung saja memulai acara kita pada acara pembahasan materi. Baik, saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang hormat Bapak dan Ibu narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada live streaming YouTube ini dalam acara pelatihan kolaborasi Merdeka Belajar mewujudkan Sumsel Maju untuk semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu semua, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tentu saja ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang, maka lemparkan saja ya Bapak Ibu. Oh tidak seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu supaya kita lebih akrab, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rindi Eka Putri. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 111 Palembang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bermain di seputaran Perumnas, Bapak Ibu bisa mampir di SD Negeri 111 Palembang. Saya juga merupakan Google Certified Educator untuk level 2. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini materi kita yang pertama yaitu mengenai integrasi SIM PKB dan juga KKG dan MGMP yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu semua, sebelum kita ke materi, tentu saja seperti yang saya katakan tadi, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan siapa sih narasumber hebat kita kali ini dan tentu saja kompeten di bidangnya. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Adi Pams MSI selaku analis guru dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Juga kandidat beasiswa Stunet Humaneria tahun 2015. Beliau juga merupakan pembicara pengembangan karir dan tenaga kependidikan di beberapa tempat di TK, SD maupun di SMP yang ada di Kota Palembang. Sumber daya manusia di representasi Monash University Indonesia. Bagaimana Bapak dan Ibu semua? Pasti luar biasa sekali ya pengalaman-pengalaman dan juga kredibilitas dari beliau. Maka tidak usah berlama-lama, langsung saja kita pada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Pamungkas MSI. Kepada Bapak Adi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rindi. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Yang saya hormati Ibu Poniem, yang saya hormati Ibu Yusfatia. Halo, ya, Bu Rindi, bisa mendengar suara saya? Halo Bu Rindi, bisa mendengar? Bapak Adi? Bisa mendengar suara saya? Iya. Bisa mendengar suara saya, Bu Rindi? Iya Bapak. Sehat Bapak? Sehat. Suaranya bisa diterima? Halo Bu Rindi, suaranya bisa diterima nggak? Iya, jelas sekali Bapak. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Iya Bapak, bisa, jelas. Selamat siang Bapak Halo, Ibu. Iya bisa Bapak. Bisa, sepertinya roaming Pak ya? Iya, sebentar. Iya bisa Bapak, jelas. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin kendala jaringan. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Poniem selaku pelaksana kegiatan, yang saya hormati Ibu Yusfatia yang sempat hadir, juga tadi terima kasih banyak untuk Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Pak Marco yang telah membuka izin Bu Pon.
Ya, yang saya banggakan rekan-rekan dari dinas provinsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga rekan-rekan dari Google Master Trainer yang telah bisa berkolaborasi dengan dinas provinsi. Ini merupakan suatu langkah yang menurut saya spektakuler karena bisa mewujudkan merdeka belajar itu. Karena sedikit saya bercerita bahwa konsep merdeka belajar ini siapa saja bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Itu. Tinggal sekarang yang bersangkutan guru-guru hebat mau tidak untuk merubah mindset perubahan dari gaya manual ke gaya digital. Karena perlu Bapak Ibu pahami, saya sedikit flashback Bapak Ibu ya. Saya memberikan suatu ilustrasi bahwa milenial itu killing everything. Maksudnya apa? Semua yang berolah manual pasti akan dibunuh oleh milenial. Pasti akan dibunuh oleh milenial Bapak Ibu. Sebagai salah satu contoh. Akibat pandemi ini berapa banyak kursus-kursus dan tempat pelatihan yang tutup. Karena kalah oleh tutorial yang ada di YouTube. Mungkin kita tidak lagi mendengar tempat kursus masak, tempat kursus menjahit, karena sudah terbunuh oleh yang namanya tutorial di YouTube. Nah, itu mungkin sedikit flashback bagi Bapak Ibu. Saya mungkin langsung saja Bu Rindia, saya mungkin ke materi. Ini mungkin sedikit profil saya, tempat tanggal lahir. Jadi saya setelah menikah, anak 3, dan ini tempat tugas dan beberapa tugas yang saya emban di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Saya merupakan analisis data guru dan tenaga kependidikan, juga admin SIM PKB. Saya juga merupakan tim teknis Dapodik khusus untuk bidang GTK, serta admin konversi kode MAPEL. Dan ini mungkin Bapak Ibu yang memiliki medsos, silakan nanti diikuti, dan di alamat rumah saya. Mungkin ini sekilas informasi tentang data pribadi saya, Bapak Ibu. Mungkin kita langsung ke materi. Saya hanya sedikit mengingatkan untuk Bapak Ibu tentang akun belajar. Untuk sementara ini untuk saat ini mungkin saya mengingatkan sedikit, flashback sedikit mengenai pengenalan akun belajar. Nah, jadi ini akun belajar ini akun elektronik Bapak Ibu yang langsung di bawah kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Google Master Trainer. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menonton di channel YouTube tentang bagaimana sih mendapatkan akun belajar dan bagaimana pemakaiannya, penggunaannya gitu. Gini. Mengapa memakai akun belajar? Nah, ini Bapak Ibu, jadi materi dan informasi dari Kemdikbud itu langsung dikirim ke alamat email yang terdata dan terintegrasi oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini mungkin Dikbud, kalau misalnya di Google akun email biasa itu Gmail. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki akun belajar itu terdeteksinya @dikbud, @dikbud.belajar.id. Nah, ini. Akun belajar akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi dari Kemdikbud. Nanti dari pemanfaatan akun belajar ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan beberapa macam aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi. Terus akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud kepada peserta, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu guru hebat, pola pelatihan
Nah, ini saya ini ya, mungkin saya flashback sedikit. Pola pemanggilan pelatihan bagi Bapak Ibu guru tidak lagi seperti dulu. Maksudnya seperti apa? Pemanggilan peserta pelatihan itu sekarang melalui kementerian, lalu ke guru Bapak Ibu, ke Bapak Ibu guru, setelah itu baru ke dinas. Itu kalau dulu mungkin dari Kementerian Pendidikan ke Dinas Pendidikan, baru ke Bapak Ibu guru. Sekarang polanya sudah berubah Bapak Ibu. Dari di Kementerian Pendidikan ke Bapak Ibu guru, baru ke Dinas Pendidikan. Baik itu Dinas Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kok bisa Kementerian Pendidikan langsung menuju ke guru? Itu tadi, pemanggilan peserta pelatihan itu langsung melalui salah satunya SIM PKB. Nah, pendidikan itu khusus untuk pengembangan namanya portal GTK. Guru penggerak, juga sekolah penggerak itu melalui portal GTK dan username melalui akun SIM PKB. Alhamdulillah setelah tahun 2021 ini kerjasama antara Iya, halo Bapak Adi. Halo. pembelajaran, Bapak Ibu nanti bisa login ke Belajar ID atau nanti ke operator satuan pendidikan. Dalam hal ini mungkin ke operator sekolah. Nah ini, saya hanya sedikit flashback ya. Nanti kita coba untuk langsung terintegrasi dengan SIM PKB. Ini nanti Bapak Ibu silakan konfirmasi ke operator satuan pendidikan bagi yang belum memiliki akun pembelajaran. Jadi akun pembelajaran itu diperuntukkan bagi siswa, tenaga kependidikan, dan guru. Jadi bila Bapak Ibu belum memiliki akun atau sudah memiliki akun tapi terkendala, misalnya passwordnya tidak ada, silakan untuk konfirmasi ke operator sekolah agar dapodik sekolah bisa untuk disinkronkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki data akun, silakan nanti konfirmasi ke operator sekolah. Karena di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang dapat diakses dengan akun belajar. Salah satunya seperti ini. Ini beberapa aplikasi yang dapat diakses dengan menggunakan akun Belajar ID. Lumayan banyak Bapak Ibu, dan ini free access kalau nggak salah ini. Nah ini silakan Bapak Ibu nanti bisa dikonfirmasi dengan operator sekolah. Jadi saya sekedar sedikit mengingatkan itu Ibu Rindi untuk tentang akun pembelajaran. Selanjutnya saya mungkin langsung ke SIM PKB Bapak Ibu ya. Halo Ibu Rindi, bisa suaranya masih bagus? Masih bagus Pak. Oke.
Jadi mungkin saya langsung live saja ya, biar mungkin biar sedikit. Iya, Oke, nanti mungkin saya langsung ke materi. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu, ini layanan portal layanan GTK. Bapak Ibu bisa mencari di Google, mungkin halo Bapak Adi. Iya, terkendala jaringan sepertinya. Sebentar dulu. Oh, seperti ini. Nanti Bapak di penelusuran Google itu portal GTK. Nah, begitu kita klik nanti di layanan portal. Iya, halo Bapak Adi. Sepertinya terkendala jaringan ya Bapak Adi ya. Ya, halo bagaimana Bapak Adi? Oke, sepertinya Bapak Adi terpental Bapak Ibu semua ya, terkendala jaringan. Iya, sudah hadir kembali Bapak Adi, bagaimana? Tadi sepertinya terkendala jaringan ya Pak ya? Suaranya Bapak masih termute, mohon untuk menghidupkannya terlebih dahulu. Oke, sepertinya di sini banyak mengakses. Bentar ya. Oke. Iya. Bisa di ini ya, sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu, sembari kita menunggu Bapak Adi untuk menampilkan bagaimana caranya kita mengintegrasikan SIM PKB dengan akun belajar.id, Bapak Ibu juga bisa langsung memberikan pertanyaan pada kolom chat yang ada di live streaming YouTube kita. Seperti itu. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf tadi terputus jaringan. Bapak Ibu silakan mencari menu portal layanan program GTK Kemdikbud. Di sini semua fasilitas dipergunakan bagi Bapak Ibu guru dalam pengembangan karir. Bahkan untuk studi lanjutan guru pun disediakan oleh pemerintah. Nah, ini. Bagi Bapak Ibu yang lupa atau tidak memiliki akun, silakan melakukan registrasi akun GTK untuk SIM PKB-nya. Syarat registrasi akun GTK ini Bapak Ibu minimal sudah terdata di Dapodik 2 tahun. Jadi 4 semester Bapak Ibu sudah terdata di Dapodik. Nah, bagi yang memang sudah ada tetapi lupa password, silakan melakukan di menu pencarian. Menu pencarian seperti ini. Nah, saya coba mengambil salah satu contoh, ini mungkin punya Pak Ari ya, Pak Ari Hidayat, untuk sebagai sampel untuk masuk di SIM PKB. Nah, ini coba kita contoh dulu sedikit. Ini pakai nomor yang terdata di UKG. Bagi Bapak Ibu yang telah memiliki UKG ya, mengikuti tes UKG tahun 2015, silakan memasukkan nomor UKG-nya, nomor registrasinya. Bagi Bapak Ibu yang telah lupa dengan nomor password dan usernya, tetapi Bapak Ibu merupakan anggota dari KKG dan MGMP, silakan Bapak Ibu menghubungi Ketua KKG dan Ketua MGMP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot ke Dinas Provinsi Sumatera Selatan bagi yang SMA, SMK. Silakan hubungi Ketua KKG atau MGMP-nya. Kalau untuk SD mungkin KKG, itu bisa menghubungi Ketua KKG-nya. Tapi memang apabila memang Bapak Ibu terkendala, lupa, silakan menghubungi admin
dinas kabupaten kota maupun dinas provinsi setempat. Nah, ini mungkin saya ambil salah satu contoh punya rekan kita. Nah, silakan Bapak Ibu masuk dengan akun belajar atau masuk melalui akun SIM PKB. Ini saya coba masuk dengan akun belajar ya Bapak Ibu. Oh, ternyata tidak bisa karena harus yang bersangkutan. Tuh. Nah. Saya coba masuk dengan akun milik saya. Karena saya telah terintegrasi dengan akun belajar, jadi nanti silakan pilih Bapak Ibu akun yang telah Bapak Ibu aktifkan yang sesuai dengan dikbud.id yang seperti ini. Nah, kita tinggal klik dan langsung terintegrasi. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan langsung terhubung dengan program guru penggerak dan jadwal pelatihan, rapot pelatihan, dan profil. Nah, profil ini Bapak Ibu harap diisi sesuai dengan data Bapak Ibu. Misal emailnya, nomor teleponnya juga harus yang aktif. Dan data kepegawaian juga harus diisi dengan benar. Itu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala, juga permasalahan tentang akun SIM PKB, silakan Bapak Ibu menghubungi bantuan akun SIM PKB. Jadi info bantuan teknis untuk SIM PKB itu ada di bawah, bahkan dihubungi kami ini pun bisa. Seperti contoh seperti ini. Ini materi yang di topik permasalahan yang Bapak Ibu alami bisa disampaikan di sini. Misalnya guru belajar, guru penggerak, bahkan guru profesi, bahkan bantuan pemerintah. Bapak Ibu tinggal mencantumkan topik, email aktif Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, serta pertanyaan. Dan Bapak Ibu diwajibkan untuk melampirkan file. Jadi Bapak Ibu apabila terkendala permasalahan guru belajar, guru penggerak, PPG, dan bantuan pemerintah, silakan Bapak Ibu melampirkan file. Pak, seperti apa itu filenya? Bapak Ibu silakan untuk melakukan screenshot permasalahan. Nanti dilampirkan pada melampirkan file ini. Sebagai salah satu contoh, mungkin Bapak Ibu memiliki akun ganda. Misal ada yang tahun 2016 dan ada yang tahun 2017. Terdata di Dapodiknya ganda. Nah, silakan Bapak Ibu melakukan laporan ke hubungi kami atau bantuan untuk SIM PKB. Nah, ini untuk yang terintegrasi dengan akun belajar Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin Bu Rindi, saya juga sedikit menjelaskan bagi Bapak Ibu khususnya yang merupakan anggota dari KKG atau MGMP. Nah, ini mungkin salah satu contoh, saya kasih contoh sedikit ya. Ini mungkin Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas, silakan melakukan registrasi dan juga mungkin lupa password dengan ketua komunitasnya. Ini saya ambil contoh dari Kota Palembang ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ketua MGMP-nya.
Nah, ini mungkin beberapa contoh untuk Kota Palembang ya. Syarat untuk terdaftar di MGMP ini Bapak Ibu, untuk terdaftar di SIM PKB, Bapak Ibu harus melakukan rapat dulu. Misal MGMP Bahasa Indonesia, seperti salah satu contoh ini ya. Di Kota Palembang kelompok 1 itu MGMP Bahasa Indonesia. Bapak Ibu melampirkan SK MGMP dari Kepala Dinas. Nah, seperti ini. Jadi harus ada akta pendirian MGMP, SK pendirian dari Kepala Dinas Bapak Ibu. Selanjutnya harus memiliki sekretariat. Jadi MGMP itu harus memiliki sekretariatnya di mana. Nah, ini harus memiliki juga nomor rekening. Nomor rekening dan pemilik rekening. Bahkan lebih ideal lagi Bapak Ibu harus memiliki NPWP. Jadi ke depan Bapak Ibu, pemerintah itu memberikan bantuan stimulan kepada guru melalui komunitas-komunitas. Jadi komunitas untuk guru itu melalui MGMP, KKG, kalau kepala sekolah itu MKKS. Nah, silakan Bapak Ibu nanti berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota, bahkan provinsi untuk bisa menginput data KKG Bapak Ibu sesuai dengan juknis yang ada. Nah, ini mungkin beberapa contoh MGMP yang ada di Kota Palembang. Jadi Bapak Ibu silakan nanti berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun Dinas Provinsi untuk teknisnya tentang KKG juga MGMP yang terintegrasi dengan SIM PKB. Itu mungkin secara online Bu Rindi ya. Nanti mungkin, halo Bu Rindi? Iya, halo. Oke. Halo Bapak. Iya. Masih bisa mendengar ya? Iya, jelas Bapak. Nanti mungkin materi bisa kita bagikan nanti ya, nggak apa-apa ya di akhir acara ya? Iya, nanti kita bagikan semua materinya. Mungkin saya hanya sedikit saja ini mengingatkan untuk KKG maupun MGMP, rekan-rekan guru, mohon maaf, mohon izin, bukan bermaksud menggurui. Saya hanya flashback tentang standar pengembangan komunitas guru dan juga MGMP dan KKG Bapak Ibu. Jadi dasar hukum untuk KKG MGMP itu ini mungkin Bapak Ibu silakan baca Undang-Undang Guru Dosen, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, peraturan guru pemerintah tentang guru, dan peraturan pendidikan kebudayaan nomor 15 tentang beban kerja. Jadi KKG itu sudah diamanatkan dalam peraturan Menteri tentang beban kerja. Nah ini tujuan MGMP, mungkin nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Memperluas wawasan, memberikan kesempatan pada anggota untuk berbagi pengalaman, meningkatkan keterampilan, bahkan mengadopsi pendekatan pembaruan. Jadi model pembelajaran itu untuk Merdeka Belajar itu memang idealnya itu berada di KKG dan MGMP. Idealnya ya. Jadi agen perubahan itu untuk skup kelompok itu, grup itu memang idealnya di MGMP dan KKG. Nah ini mungkin yang sering terjadi di lapangan, di guru-guru kita, 4 faktor penghambat KKG menjadi tidak berkembang. Jadi lebih pendekatan education production function, input output yang analis, karena tidak konsekuen dilaksanakan dan hanya mementingkan hasil, bukan proses. Nah ini yang kita sering alami sekarang. Bagaimana membuat RPP itu kan sering copy paste saja. Mohon maaf Bapak Ibu, itu terjadi di lapangan seperti itu. Nah itu akuntabilitas kinerja KKG, terus kepengurusan KKG belum bisa melepaskan diri dari birokrasi,
dan juga belum adanya panduan jelas tentang KKG MGMP dari kementerian. Nah, ini Bapak Ibu, apa tantangan KKG MGMP pada zaman transformasi sekarang? Ini tantangan KKG ke depan. Mutu SDM semakin menurun, masih banyak guru-guru yang memiliki kualifikasi akademik di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, atau mengampu mata pelajaran tidak sesuai dengan disiplin keilmuan. Ini yang Bapak Ibu sering terjadi di lapangan. Berapa banyak guru-guru kita sering yang datang ke saya sebagai salah satu contoh, itu banyak di kota Palembang itu beliau S1-nya matematika, tapi mengajar prakarya. Ini kan memang tidak masalah Bapak Ibu. Untuk data di Dapodik tidak masalah. Tapi untuk data pengembangan guru, ini bermasalah. Karena karir dan pengembangan karirnya terhambat. Nah, tuh. Minimal kan pasti mereka ingin memiliki NUPTK. Yang endingnya itu pasti untuk sertifikasi guru. Ketiga, terbatasnya jumlah perguruan tinggi yang memiliki program studi tertentu yang dibutuhkan oleh guru dalam upaya meningkatkan kualifikasi akademik. Dan ini juga mungkin problem kita bersama. Jadi harus dibicarakan dengan stakeholder terkait program studi. Keempat itu pelaksanaan sertifikasi atau PPG hanya 1 kali selama guru menjalankan tugas. Nah ini mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang harus ditinjau ulang Bapak Ibu. Yang terakhir itu perlu adanya revisi tentang peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan, kontinuitas sebagai upaya meningkatkan dan memelihara kompetensi guru. Jadi kalau kemarin itu ada yang namanya UKG. Jadi kita bisa mengukur standar kualitas guru dan kompetensi guru. Nah, itu mungkin ke depan merupakan PR dari pemerintah, bagaimana program-program peningkatan kompetensi guru ini bisa berkesinambungan. Mungkin ini saya sekedar mengingatkan untuk standar pengembangan KKG, mohon izin mungkin Bu Yus Pardirah mungkin lebih paham. Nah ini mungkin standar pengembangan KKG MGMP. Nanti mungkin untuk materi secara detail nanti saya siapkan di file. Mungkin silakan nanti Bapak Ibu baca, Bapak Ibu bagi. Bahkan di materi nanti yang saya bagikan mungkin ada standar tentang bagaimana Bapak Ibu dalam mendirikan akte pendirian MGMP. Mungkin itu saja Bu Rindi. Sedikit informasi dari saya. Iya, baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Adi atas materinya yang sangat luar biasa mengenai bagaimana caranya mengintegrasikan SIM PKB dan juga MGMP dan juga KKG. Baik, Bapak Adi, mungkin kita buka saja untuk sesi yang kedua. Jadi Bapak Ibu, pada kegiatan kita kali ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama yaitu pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa tadi. Dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Adi Pamungkas tadi melalui kolom chat yang ada di live streaming YouTube kita. Iya, bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan kira-kira? Mohon maaf sebelumnya saya mengecek terlebih dahulu apakah suara saya jelas terdengar? Jelas Bu Rindi. Jelas banget. Alhamdulillah. Jelas alhamdulillah kalau seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di live streaming YouTube kita hari ini, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Masih semangat atau tidak Bapak Ibu? Karena di jam-jam seperti ini pasti jam ngantuk ya Bapak Ibu. Tapi luar biasa di sini saya lihat pesertanya masih ada 244 peserta yang sudah tergabung. Luar biasa sekali. Terima kasih atas semangat partisipasi Bapak Ibu yang masih hadir di sini untuk menyaksikan pemaparan dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan? Nah, di sini Bapak Adi sepertinya ada pertanyaan dari Ibu Emi Zuliana. Terima kasih, pertanyaannya seperti ini Bapak Adi.
Pak Adi mau bertanya, apakah akun belajar.id harus kita update terus? Nah, bagaimana itu Bapak Adi kira-kira? Oh, jadi gini, akun belajar itu kan Bapak Ibu bisa nanti materi dibagikan ya, Bu Rindi ya. Iya. Nanti Iya, Bapak benar, Ibu Bapak. silakan melakukan migrasi data. Misal Bapak Ibu dulu memiliki akun Gmail. Setelah memiliki akun Gmail, Bapak Ibu terdaftar sebagai guru ingin mengaktifkan akun belajar ID. Silakan melakukan migrasi Bapak Ibu. Migrasi data, nanti ada teknisnya, nanti saya bagikan materi, silakan dibaca. Jadi email lama Bapak Ibu itu bisa langsung data-datanya dimigrasikan ke akun belajar ID. Tuh. Untuk mendapatkannya itu melalui operator sekolah. Tadi pertanyaan apakah harus diupdate? Nah, ya kalau Bapak Ibu menggunakannya ya harus diupdate. Itu mungkin data Bapak Ibu harus di verifikasi ulang seperti itu. Mungkin dikoneksitaskan dengan akun-akun yang lain. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu mungkin jawaban saya Bu Rindi. Iya, terima kasih Bapak Adi atas jawabannya. Jadi mungkin di sini maksudnya di-update itu adalah sering-sering kita menggunakan akun tersebut sehingga adanya pembaruan seperti itu ya Bapak Adi ya. Jadi pembaruan. Pembaharuan dari kita sendiri sebenarnya. Tapi Iya. kalau seandainya dari pemerintah sendiri itu tidak, sepertinya belum ada informasi tentang update atau berubah lagi belum akunnya. ada belum data. Iya, benar sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki akun belajar.id, silakan untuk menghubungi operator ya Bapak Adi ya, supaya bisa di-downloadkan seperti itu. Iya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ada emailnya berupa akun belajar.id ada, tapi tidak ada passwordnya. Nah, kalau seandainya seperti itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menghubungi operatornya untuk melihat updating dari pendistribusian pemerintah terhadap akun belajar.id tersebut. Karena memang sebagian besar ada yang mendapatkan email saja, tetapi passwordnya tidak ada. Atau bahkan belum ada sama sekali. Jadi solusinya yang pertama, operator harus terus update untuk melihat datanya di pd.kemendikbud.go.id. Nanti dilihat updatean dari distribusi pemerintah seperti benar, itu. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Adi ya? Benar. Oke. Terima kasih penjelasannya. Baik. Ya, Bapak Adi sepertinya ada pertanyaan lagi nih. Wah, luar biasa Bapak Ibu di sini banyak sekali pertanyaannya. Sangat semangatnya dengan materi Bapak Adi. Di sini, nah Bapak Doni, Bapak Ibu atau Bapak Dedi Raka, bagaimana untuk gabung anggota di MGMP BK SMA Bapak? Kira-kira bagaimana itu Pak? Untuk gabung ke BK SMA nanti silakan Bapak Ibu hubungi admin dinas provinsi ya. Mungkin itu nanti dengan dinas provinsi untuk bisa diinputkan ke sistem SIM PKB. Tadi seperti saya jelaskan Bapak Ibu harus memiliki akta pendirian dulu. Jadi ada SK pendirian dari kepala dinas. Setelah ada SK pendirian dari kepala dinas, Bapak Ibu memiliki buku rekening atas nama MGMP tersebut. Biasanya untuk buku rekening itu ketua dan bendahara kalau nggak salah untuk spesimennya. Dan lebih elok lagi Bapak Ibu memiliki NPWP. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki NPWP, MGMP Bapak Ibu itu sudah terdata secara resmi baik dari keuangan maupun dari Dirjen Pajak. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan tidak ragu-ragu lagi untuk mengucurkan bantuan pengembangan kompetensi guru. Saya dulu waktu tahun 2015 mungkin Bu Yus Pardidah mungkin masih ingat kita sudah pernah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga Bu ya. Dulu dengan Pak Indra dulu, Pak Revi Indra dulu pernah kita ke Bank Indonesia. Dulu pernah kita ke OJK mengajak kerjasama pihak ketiga. Nah itu kalau Bapak Ibu sudah secara administrasi lengkap, pihak ketiga itu bisa untuk diajak kerjasama. Contoh, bagi mungkin Bapak Ibu yang di SMA kan ada pelajaran ekonomi moneter. Silakan Bapak Ibu bekerja sama dengan OJK. Silakan bekerja sama dengan Bank Indonesia atau bank-bank yang lain. Tapi MGMP Bapak Ibu harus valid dulu secara administrasi. Mereka tidak akan ragu-ragu memberikan bantuan. Nah, seperti itu mungkin.
Bu Rini, penjelasan dari saya mungkin secara akta pendirian harus disahkan dulu oleh Kepala Dinas Provinsi. Seperti itu untuk BK. Iya. Terima kasih Bapak Adi atas penjelasannya, sangat jelas sekali ya Bapak. Terima kasih. Mungkin nanti bisa menghubungi admin yang di Dinas Provinsi ya Pak Adi ya, benar. untuk lebih jelasnya lagi. Baik Bapak Adi, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin satu lagi pertanyaan ya Bapak Adi, karena waktu kita sudah menunjukkan 2:45 menit, karena selanjutnya akan ada materi tambahan. Dan di sini Bapak Adi ada pertanyaan dari Ibu Wanti Faris. Baik, pertanyaannya, apakah perbedaan antara SIM PKB yang tidak tertaut dengan akun.id yang dengan tertaut akun belajar.id? Nah, jadi apakah ada perbedaan Pak antara SIM PKB yang ditautkan dengan akun belajar.id dengan yang tidak? Seperti itu. Oh, gini. Mohon penjelasannya Bapak Adi. Oke, terima kasih. Jadi kalau perbedaan yang mencolok itu tadi sudah mungkin saya jelaskan tadi ya. Bapak Ibu bisa mengakses lebih dari 30 kalau nggak salah. 30 layanan aplikasi yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan. Itu nggak salah ada 30 layanan. Itu baru beberapa contoh ya itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses layanan yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ambil salah satu contoh aja Bu Rindi. Saya data saya itu terintegrasi dengan Google Belajar ya, akun belajar. Jadi kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan Google Meet karena masa pandemi ini dengan semua operator yang ada di Kota Palembang. Jadi untuk operator-operator sekolah yang bermasalah tentang masalah GTK-nya, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore saya buka layanan. Coba kalau Bapak Ibu pakai akun Gmeet biasa, mungkin itu hanya 45 menit. Tapi dengan menggunakan akun belajar, itu Bapak Ibu menggunakan Google Meet itu tidak terbatas. Dan saya sudah membuktikan. Jadi saya menggunakan Google Meet itu bagi operator ya. Saya buka linknya itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu setiap hari Bu Yus, saya buka. Mbak Pon juga saya buka itu tiap pagi khusus untuk Kota Palembang. Jadi tidak ada batasnya. Itu beberapa manfaat ya. Belum yang lainnya. Mungkin Bu Ridi sering menggunakan Canva, itu tidak berbayar. Itu mungkin Bapak Ibu yang hobi juga pelatihan, saya kemarin mungkin sedikit flashback, saya kemarin itu mendapatkan undangan dari Arizona State University untuk ikuti pelatihan. Oh silakan Bu Yus, gimana Bu Ridi itu Bu Yus? Silakan Bu Yus. Oh iya boleh Bu Yus. Silakan, gimana Bu Yus? Terima kasih. Ibu boleh nanya Pak Adi? Siap. Gimana Bu? Ya. Boleh Bu. Akun belajar.id itu kan difasilitasi oleh pemerintah untuk guru dan tenaga kependidikan. Iya Bu. Nah, pengawas kan termasuk sebetulnya dalam tenaga kependidikan ya. Iya Bu. Tetapi kenapa kok para pengawas belum diberi fasilitas itu? Ketika kami dalam forum APSI, rapat APSI, itu Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, menanyakan hal ini kepada Ketua APSI, itu Bapak Agus Supojo di pusat, beliau mengatakan bahwa sudah bertanya kepada pihak Revo untuk bisa memfasilitasi juga para pengawas, tetapi jawaban dari pihak Revo hanya pengawas yang terlibat dalam sekolah penggerak, ya guru penggerak seperti itu. Nah, untuk pengawas yang seperti kami ini yang belum berkesempatan ikut terlibat dalam program guru penggerak, apa solusinya Pak Adi? Ini pernah kami sampaikan pada rapat bersama Pak Korwas. Dan usul ini sudah saya sampaikan, mungkin belum sampai ke Pak Adi. Bisakah Pak Adi memberi pencerahan hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus. Juga mungkin mewakili rekan-rekan pengawas yang lain. Kemarin juga banyak dari rekan-rekan pengawas menanyakan sama seperti itu.
Jadi saya juga belum bisa memberikan jawaban, tapi saya mendapat informasi seperti ini, Bu. Untuk guru TK, Bu ya. Guru TK itu ke depan akan memiliki juga akun pembelajaran, direncanakan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan, pengawas juga akan seperti itu, Bu. Saya juga tadi baru dapat telepon dari Widya Suara ya, Bu ya. Widya Suara dari provinsi menanyakan juga hal tentang permasalahan diklat cakep. Nah, diklat cakep calon kepala sekolah itu harus memiliki akun pembelajaran. Nah, itu saya juga bingung kok LP2KS kok Widya Suara kok konteksnya ke sini. Nah, tadi saya juga berkoordinasi dengan pihak GTK tapi belum ada respon, Bu. Nanti mungkin dalam beberapa hari nanti saya beri kabar bagaimana informasi yang didapat, bagaimana tindak lanjut dari pihak kementerian, Bu. Ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Mohon nanti apabila ada kesempatan bertemu secara langsung, mohon nanti diangkat ke permukaan. Siap, Bu. Pengawas. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Yuspardia atas pertanyaannya yang sangat luar biasa dan tentu saja mewakili pengawas-pengawas yang lain ya, Ibu Yuspardia ya. Oke, Bapak Adi mungkin sebagai tambahan ya Bapak Adi, kemarin kita dapat informasi dari Revo yang terbaru bahwa nanti akan ada sosialisasi mengenai akun pembelajaran untuk dinas ya Bapak Adi ya. Benar, nah mungkin ini juga terkait untuk pengawas-pengawas yang belum mendapatkan akun pembelajaran ID. Iya benar itu. Baru dapat informasi. Iya Ibu Yus, jadi kemungkinan untuk kedepannya untuk pengawas, kemudian juga guru TK yang belum ada, serta siswa SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang belum ada akun belajar.id itu akan ada insya Allah. Insya Allah, benar. Ya Bapak Adi, terima kasih Bu Yuspardi atas pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Bapak Adi atas penjelasannya sangat luar biasa. Bapak Adi sepertinya waktu kita sudah melewati ya. Iya. Sesi kita yang pertama ini dan ini luar biasa sekali Bapak Adi, ternyata peserta kita banyak sekali yang ingin bertanya Bapak Adi karena materinya memang luar biasa sekali, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu semua karena waktu kita yang cukup singkat, jadi Bapak Ibu pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu ya Bapak Adi ya, nanti kita buat jawaban-jawaban mungkin di OPS Palembang ya, nanti kita jawab nanti semua kita buat semua insya Allah. Ini luar biasa sekali Bapak Adi yang bertanya. Suatu program untuk menjawab semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bapak Adi Pamungkas, terima kasih Ibu Yuspardia, dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ada di live streaming YouTube yang bertanya. Iya. Mohon maaf kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa kami jawab satu persatu mengingat waktu kita yang cukup singkat. Tapi tenang saja Bapak Ibu, materi dari Bapak Adi dan juga narasumber lainnya akan kami share pada Google Classroom. Jadi jangan takut kalau seandainya hari ini berhalangan untuk hadir dan tidak menonton acara kita hari ini, karena semua materi akan kami bagikan dan juga untuk absennya Bapak Ibu akan kami beri setelah kegiatan pelatihan ini berlangsung seperti itu. Baik Ibu semua, itulah tadi materi yang bisa disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa dari Bapak Adi Pamungkas MSI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pencerahan untuk kita, menambah pengetahuan dan juga memotivasi kita untuk mengaktifkan akun belajar.id. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hybrid teaching, seperti itu. Apa pula itu? Nah, untuk sesi kedua akan dipandu oleh moderator kita yang berbiasa yaitu Ibu Erma Emilia SPD, merupakan dari PTP Muda BTIKP Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera. Selanjutnya kepada Ilya, silahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Rindi yang sudah beri kesempatan kepada saya. Terima kasih juga kepada Pak Adi. Ibu Erma ini materinya sangat menarik sekali Pak Adi ya, sampai banyak sekali peserta yang bertanya.
Oke, sebelum saya mulai, ada baiknya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Emma Emilia, saya bertugas di BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan kebetulan juga saya mempunyai jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Baik, tidak banyak basa-basi lagi ya. Saya ingin menyapa dulu peserta kita yang ada di luar Sumsel. Selamat datang Bapak Ibu yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, ada juga yang di Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai di Lombok. Alhamdulillah ya, peserta kita saat ini masih tetap stay di acara kita. Kita juga saya juga mengucapkan kepada peserta kita yang ada di Sumsel, yang ada di Oku Selatan, Oku Timur, ya semuanya ada. Jadi 19 kabupaten itu semuanya hadir di sini. Alhamdulillah sekali. Oke, tadi Pak Adi sudah menjelaskan tentang SIM PKB. Nah, pada saat ini nanti tidak yang menariknya lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita hanya mengenal fitur-fitur pada Google Street Education, tapi Bapak Ibu sekalian mungkin lupa untuk menggunakan model pembelajaran yang harus kita pakai. Oke, nah saat ini ya akan hadir Bapak kita, yaitu Pak Indrawan, PT, selaku narasumber kita. Yang ini Bapak merupakan PTP Madiak di BTIKP Provinsi Sumatera Selatan. Pak Indrawan juga sempat ini akan merancang suatu OCDL, yaitu konsorsium digital learning, dan mudah-mudahan nanti OCDL ini bisa terlaksana bagi sekolah-sekolah di Sumatera Selatan. Amin ya, mudah-mudahan Bapak nanti bisa selesai rancangannya dan bisa digunakan oleh seluruh sekolah-sekolah di Sumsel. Nah, materi yang akan dibawakan oleh Pak Indrawan di sini adalah tentang hybrid teaching untuk pembelajaran tatap muka. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal ataupun yang belum mengenal apa itu hybrid teaching, Pak Indrawan nanti akan menjelaskan semuanya secara detail. Kepada Pak Indrawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sebagai moderator memberikan kesempatan pada saya untuk mendiskusikan tentang hybrid. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada pimpinan BTIKP Ibu Poniem yang telah memacu agar BTIKP tetap eksis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saya juga sapa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para narasumber, kemudian para peserta pelatihan semuanya, yang insya Allah kita coba mendiskusikan dalam waktu yang singkat ini, yang kita beri nama tentang hybrid. Kita coba. Tampil enggak? PowerPoint. Tampil PowerPoint. Tampil enggak PowerPoint saya? Oke, saya coba presentasikan. Tampil ya? Share ya? Ini agak beda dikit sistemnya. Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Indrawan mempersiapkan mungkin materinya ataupun mungkin ada sedikit gangguan, ada baiknya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, baik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang di luar Provinsi Sumatera Selatan,
untuk materi yang pertama tadi, serta materi semua materi akan di-share Bapak Ibu melalui Google Classroom ya. Nanti semua materinya akan di-share melalui Google Classroom. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu hebat. Setiap materi yang diberikan pada pembelajaran ini hari ini maupun besok, semua materi akan di-share. Oke Bapak Ibu ya, jadi jangan khawatir, jangan bingung nanti, atau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum pas ataupun masih belum jelas, silakan Bapak Ibu bertanya melalui grup chat yang sudah kita ada. Jadi mungkin grup chatnya nanti itu ada, kalau nggak salah itu ada 3 grup. Nanti bisa dibantu, nanti beberapa Bapak Ibu tim narasumber di sana akan membantu menjelaskan. Terima kasih. Mungkin Pak Indrawan bisa, Pak Indrawan? Boleh silakan Pak Indrawan. Untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Hybrid teaching dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Hybrid teaching adalah pembelajaran secara hibrida yang dicoba dikembangkan oleh kawan-kawan tim pengembang teknologi pembelajaran di UPTD Disdik Sumatera Selatan. Kemudian kita dipimpin oleh Ibu Pon untuk bagaimana cara pengembangannya. Kemudian juga saya sebagai OTP Media, Ahmad Indrawan. Dulu sama dengan Bapak-Bapak Ibu semua, saya adalah guru STM. Saya kenal namanya SMK, guru STM, dan ditugaskan sebagai instruktur di BLPT Sumatera Selatan. Dulu BLPT Palembang. Di sini kita coba bagaimana cara pembelajaran tatap muka terbatas. Dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu kenal dengan blended learning, hybrid learning, adalah hal yang baru yang sedang dilakukan inovasi. Kenapa itu bisa? Kita lihat tahun yang kemarin, tahun 2020, kita dikejutkan oleh COVID, ya, coronavirus disease 19 ini. Sehingga banyak kita dikejutkan belajar harus menggunakan teknologi informasi ini. Di antara terkejut tersebut, kemudian pada tahun ini pemerintah sedang buka dengan pembelajaran boleh tatap muka, tapi dalam terbatas. Nah, ini tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Nomornya bisa kita cari di internet. Nah, ada beberapa patokan yang saya ambil di sini. Pertama, masalah PTM terbatas. Yang kedua adalah izin dari orang tinggal. Kemudian saya baca di dokumen tersebut, ternyata ada kekurangan pendidik diantisipasi dengan menugaskan guru dari satuan pendidikan yang lain. PTM terbatas sama-sama kita ketahui, saya merujuk salah satu koran online, yaitu yang ditulis oleh Wawan Perdana di Sumsel Tribun. Di sini dikatakan bahwasanya Pak Julianto sebagai Kepala Dinas sudah menjelaskan bahwasanya pembelajaran dibagi atas 3 sesi, mulai dari hari Senin sampai Sabtu, yang sesi pertama antara jam 7.30 sampai 9.30, sesi kedua dan selanjutnya. Otomatis kalau seperti ini, kita membagi siswa dalam beberapa kelompok. Mungkin ini nanti bisa kita lakukan penelitian lebih lanjut, bagaimana pola-pola pelaksanaan yang ada di sekolah-sekolah. Ada juga nanti membagi sekolah dalam satu kelas, 2 grup A dan grup B, kemudian digilir dalam proses pembelajaran. Nah, ini kita kadang-kadang juga saya dapat bingung juga, bagaimana pola pelaksanaan yang ada di sekolah. Mungkin saya skenario kan,
Grup A, umpamanya masuk jam 7 sampai jam 9.30. Kemudian grup B, selanjutnya sesi kedua, grup C sesi ketiga. Apakah gurunya guru yang sama dalam pelajaran mata yang sama, atau pertukaran berdasarkan rotasi berdasarkan mingguan atau harian. Nah, dalam terbatas ini memang yang sangat terbatas jumlah siswa dan jumlah waktu yang disajikan. Kemudian izin orang tua. Izin orang tua ini juga menimbulkan sebuah masalah juga bagi anaknya yang tidak diizinkan masuk. Salah satu kekurangannya adalah interaksi secara fisik dengan guru kurang. Nah, PTM dan izin orang tua ini juga membawa sebuah masalah juga di dalam pembelajaran. Ya, ada yang menggunakan pola-pola yang lama seperti yang tradisional, ya kita langsung tatap muka. Kemudian dalam kekurangan pendidik juga diantisipasi dengan menugaskan guru. Ini banyak temuan-temuan yang kita lakukan selama bernaung di PTP ini dan di BTKP ini. Ada saya coba bermain di satu sekolah, bagaimana pelaksanaan PTM terbatas ini, grup A, grup B, dan grup C. Dan ada yang menjelaskan pada saya, bahwasanya grup A masuk sesi 1, grup B sesi 2, grup C sesi 3. Dan ada juga yang mengatakan, grup A, salah satu SMK saya tanya, grup A masuk minggu ini, grup B minggu depan. Contohnya, kemudian dalam pembelajaran, guru itu mengulang lagi apa yang telah diajarkan di grup A dan ke grup B pada minggu selanjutnya. Ini mungkin kita perlu teliti lebih lanjut lagi, apakah nanti terjadi mata pelajaran sesuai tidak materi yang disampaikan sesuai kurikulum yang sudah dirancang. Dan inilah pola-pola inovasi pembelajaran yang saya gambarkan. Yang di atas ini melihatkan kondisi lama guru mengajar di depan siswa, dapat berinteraksi langsung secara fisik. Semenjak COVID ya terjadi, guru mengajar pada siswa menggunakan sebuah teknologi. Yaitu di sini harus ada server pendidikan, ada siswa, ada guru, dan sekaligus materinya. Kemudian kondisi seperti ini, guru juga harus mengajar siswa yang di sekolah, dan guru juga mengajar pada siswa atau pelajar. Memang banyak yang mengatakan pada saya itu pembelajaran ini mereka lakukan ada disimpan secara daring. Tetapi kita coba dengan teknologi yang lain, bagaimana cara pembelajaran menggabungkan antara siswa yang di sekolah dengan siswa yang atau pelajar yang berada di luar sekolah. Dan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Nah, contohnya nanti adalah sekarang guru ini belajar di depan kelas. Kemudian disaksikan siswa-siswa dan sebagian siswa ada di luar sekolah. Nah, inovasi ini ada beberapa pendefinisian tentang hybrid teaching ini atau pengajaran hybrid. Banyak dokumen-dokumen yang mengatakan hybrid dengan blended ini sama. Sah juga, mengatakan sama. Ada yang mengatakan berbeda. Dan ada juga istilah-istilah lain, selain pada pengajaran ini, concurrent teaching, kemudian hybrid education, dan banyak yang lain. Nah, sekarang saya memisahkan khusus untuk mengkoreksi tentang hybrid teaching ini. Bayangkan di dalam sebuah kelas tadi, yang hybrid teaching, ini siswa yang berada di dalam sekolah. Dan pada saat yang sama, guru atau instruktur mengajar disaksikan oleh siswa-siswa yang berada di luar sekolah.
Nah, di sini juga akan membutuhkan sebuah teknologi. Kemudian ada juga yang menerjemahkan concurrent teaching. Ini saya ambil dari situsnya Kathleen. Itu dia mengatakan sebuah model pengajaran yang dihadiri oleh siswa di dalam kelas dan yang lain hadir secara virtual. Ini adalah pengertian yang lain, praktek menciptakan pengalaman belajar terhadap siswa yang berada di sekolah dan di rumah dan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi, kolaborasi, atau berinovasi dengan teman secara real time. Jadi ini kebanyakan melaksanakan secara sinkron. Nah, ada juga menyebutnya hybrid concurrent teaching, pengajaran hibrid yang serentak. Ini adalah model campuran di mana beberapa siswa yang akan hadir dengan bapak-bapak ibu guru di dalam ruangan, sementara yang lain bergabung dari jarak jauh secara remote. Nah, kalau kita bicara remote learning, mungkin bapak-bapak ibu sudah paham. Di antara remote learning itu ada LMS-nya, seperti insya Allah yang akan dibahas oleh tahun-tahun nanti tentang Google, itu termasuk remote learning. Ada yang Edmodo, ada yang rumah belajar, dan banyak yang lain. Itu remote learning. Nah, syaratnya dalam remote learning yang pernah kita diskusikan, ada minimal akun yang harus dimiliki, sehingga mudah mengontrolnya. Yang pertama, akun siswa, akun guru, akun sekolah, kemudian akun orang tua, dan akun yang saya sebut dengan distrik atau yang dikelola oleh provinsi atau kota masing-masing. Nah, inilah yang kalau kita menggunakan jarak jauh harus ada minimal 5 tersebut. Tetapi di beberapa kondisi saya lihat baru masih ada 4. Tapi sayangnya untuk orang tua belum banyak terlibat. Apa inovasi selanjutnya ini? Dari hal ini nampaknya nanti bapak-bapak, ibu-ibu, guru ada kelas ekstra, yaitu kelas ekstranya berada di luar sekolah. Nah, ini sangat membutuhkan teknologinya. Teknologi apa yang dibutuhkan? Teknologi yang dibutuhkan di dalam PTN terbatas, ya kita yang berada di dalam kelas, selain rata-rata ini punya laptop, punya PC, punya proyektor, dan juga nanti ada monitor layar ya. Kalau tidak ada layar, kadang-kadang menampilkan kepada dinding. Bagaimana untuk yang di luar kelas? Atau sekolah yang kelas yang kita remote? Di antaranya selain punya laptop, ini laptop atau PC, kemudian didukung oleh mikrofon, kemudian ada kamera, dan bisa juga didukung oleh tripod. Kalau tidak ada kamera, mungkin handphone bisa kita jadikan sebuah kamera. Kemudian ada digital drawing. Ya, nantinya tidak-tidaknya kita menjadikan digital drawing ini sebagai papan tulis. Kemudian kita butuhkan juga untuk layar yang menampilkan siswa. Jadi minimal ada 2 layar, ya, ada proyektor, dan terserah nanti ke bapak-bapak, ibu-ibu bagaimana cara manajemennya. Saya rasa ini ada nanti manajemen digital classroom-nya. Kemudian nanti ada didukung oleh beberapa perangkat lunak. Nah, seperti ini nanti ya skemanya, bagaimana cara pembelajarannya. Ya, apa yang diperlukan? Teknologi tadi. Nah, bapak-bapak ibu guru, kemudian mengakses server, kemudian siswa dapat mengakses bahan ajar. Dengan apa diakses? Pertama harus ada memiliki perangkat keras. Kemudian perangkat lunak untuk konten ya, membuat konten-konten seperti bahan ajar ya. Kemudian beberapa aplikasi pendukung lainnya di dalam membuat bahan ajar. Kemarin kita coba survei beberapa sekolah, kabupaten dan kota. Alhamdulillah, walaupun sangat terbatas, kerjasama antara guru yang menguasai dan guru yang
tidak menguasai, ada kerjasama yang baik. Kemudian di server pembelajaran. Server pembelajaran ini ada LMS, Learning Management System, atau Content Management Systemnya, juga jejaring pendidikan, ada aplikasi video conference, dan ada whiteboard yang online. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya menggunakan apa terserah daripada kebijakan Kepala Dinas, Kajian Pemerintah, atau kebijakan dari Kepala Sekolah. Contohnya yang favorit tadi pernah dijalankan oleh Pak Adi tadi tentang belajar ID. Silakan masuk kepada belajar ID-nya, LMS yang digunakan. Jejaringnya kita gunakan untuk kolaborasi. Kemudian video conference ini digunakan untuk mengajar sekaligus. Siswa yang di rumah dan siswa yang berada di dalam kelas bisa menyaksikan. Tetapi ini utama bisa digunakan oleh siswa-siswa kita yang berada di luar sekolah. Kemudian whiteboard. Whiteboard online ini didukung oleh alat perangkat kelas yang namanya, nanti kita lihatkan contohnya ya. Kemudian web browser. Pada siswa hanya web browser dan perangkat lunak aplikasi. Serta mereka juga diberikan kode kelas. Nah, salah satu yang saya perlu kritisi yaitu tentang pembelajaran siswa menggunakan video tadi. Ada video pembelajaran. Salah satunya saya lihat siswa di dalam belajar video, berbasis video tersebut, atau video yang telah dibuat oleh bapak-bapak ibu guru yang membutuhkan waktu dan tenaga serta pikiran, kadang-kadang tidak diacuhkan oleh siswa. Di antaranya, kelemahan yang pada digunakan pada perangkat lunak sesuai seperti yang ada pada tabnya, yang ada pada laptopnya, tidak mempelajari tentang fitur-fitur yang ada daripada video playernya. Sebagai contoh, pause ya untuk memberhentikan sejenak, mengulang lagi dan segala macam. Nah, ini kelemahan pada kita bagaimana siswa belajar melalui video tersebut. Karena nanti hasil-hasil pembelajaran yang ini masih kita rekam ke dalam sini. Apa alat-alatnya ya? Seperti ini. Ini alatnya, diantaranya sebagai papan tulisnya ini. Kemudian nanti ini bisa direkam. Kemudian ini pakai sarung tangan, ada pengaruh medan magnetiknya. Kemudian ini stylus. Dan ini beberapa kabel USB dan kabel yang digunakan untuk jika kita menggunakan handphone, maka handphone juga bisa kita gunakan untuk sebagai layarnya dan sekaligus untuk merekam. Dan kenapa saya masukkan ini tidak menggunakan kamera yang ada di bawahan? Ini mengajak siswa yang di luar sekolah bisa menyaksikan teman-temannya di dalam sekolah. Jadi dalam ringkasannya yang ini adalah penjelasan ringkas. Jadi pengalaman guru dalam ini adalah hybrid teaching. Ini adalah menggabungkan pengajaran online dan pengajaran secara face to face. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat waktu yang sedikit ini. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Bagaimana tekniknya. Terima kasih. Kembalikan pada moderator Bu Elma. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada pertanyaan dari Ibu Yanti dari SMP 5 Hindralaya, Pak. Ya. Pertanyaannya, apakah sekarang ini pola mengajar guru itu sudah menuju ke hybrid teaching, Pak? Jadi selama ini kan guru-guru sudah mengajar, sudah tatap muka, tapi tidak 100%. Nah sekarang apakah sudah menuju ke hybrid teaching pengajaran mereka tersebut? Terima kasih, itu saja Pak. Pertanyaan sekarang saya belum bisa memastikan Bu ya, karena kita di bagian pengembang teknologi pembelajaran sebagai PPT tidak bisa langsung memvonis menuju hybrid learning, kecuali kita
datang ke sekolah tersebut melihat pola-pola pelaksanaannya atau bagaimana dia menyusun jadwalnya tersebut. Sebagai contoh mungkin bisa yang pernah kita coba di salah satu SMA Negeri 3 Indralaya. Ya. Indralaya. Ya, SMP 5 Indralaya, Pak. Kita coba pembelajaran hybrid. Ya, siswa menggunakan siswa yang di rumah dengan siswa yang di depan sekolah ya, di dalam kelas itu bisa melakukan secara langsung. Memang membutuhkan teknologi dan jaringan yang kuat. Jadi sekarang saya belum bisa memastikan apakah mereka dalam kelompok gunakan hybrid atau tidak. Ya, mudah-mudahan prinsipnya metode apa yang digunakan dalam pembelajaran itu adalah Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan, Pak, dari Ibu Rahma Suyati. Apa perbedaan antara blended dan hybrid, Pak? Dari Ibu Rahma Suyati. Apa perbedaan blended dan hybrid? Terima kasih, Bu. Perbedaan antara hybrid dengan blended. Kalau secara definition, blended ini adalah pembelajaran yang tatap muka dan pelajaran yang dilaksanakan di sekolah secara tatap muka dan didukung oleh pembelajaran secara online. Itu salah satu literatur yang saya baca. Jadi siswa yang belajar di rumah, siswa yang belajar di sekolah, kemudian ada materi-materi kita yang secara online, mereka ambil itu. Kemudian hybrid ini juga merupakan bagian daripada salah satu dari dokumen yang saya baca, hybrid bagian daripada blended. Tapi di sini metodenya berbeda. Itu karena kondisi ini antara PTN, siswa tidak bisa masuk 100%. Kemudian beberapa tahun yang datang baca. Jadi siswa tidak bisa masuk 100%, dia mereka dibagi atas 2 grup. Nah, grup A di sekolah, grup B di rumah atau di luar sekolah. Mereka sama-sama belajar pada hari yang sama, memang tempat-tempat yang berbeda. Dan juga dapat salah satu gurunya bisa mengajar dan siswa dapat berinteraksi satu sama lain dengan guru pada saat yang sama. Jadi mereka seolah ada guru di depan mereka. Jadi sekali lagi, hybrid itu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang diikuti oleh siswa yang berada di luar sekolah. Sedangkan hybrid adalah pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Pembagian siswanya baik yang di rumah maupun yang sama. Dan ada lagi nanti jangan kaget ya, namanya concurrent teaching. Concurrent teaching itu adalah pembelajaran bersamaan. Istilahnya hampir sama, berbeda, tetapi pola pelaksanaannya sama dengan sebelumnya. Ya, pertanyaan terakhir dari hybrid teaching yang harus didukung. Pertanyaan dari Bu Suharti, hybrid teaching seperti yang harus didukung oleh teknologi tinggi. Bagaimana yang di pelosok, Pak? Maksudnya mungkin kali Pak ya, kalau yang di kota mungkin bisa menerapkan, tapi bagaimana kalau yang di daerah-daerah Pak yang di pelosok? Apakah bisa hybrid teaching itu dilaksanakan? Seperti itu kali Pak. Oke. Terima kasih Bu. Ini memang merupakan tantangan juga, khusus daerah-daerah yang kurang tercover oleh dua jaringan. Kalau terkait jaringan ini kita menyangkut pada institusi lain. Juga pernah bulan November 2020
beserta kawan-kawan dari Kominfo melakukan sebuah pengukuran terhadap kekuatan sinyal. Karena itu ya mohon maaf tidak sampai ke beberapa daerah. Cuma itu adalah kendalanya. Bagaimana caranya? Caranya inilah salah satu yang sedang dikonsep yang dipacu oleh Bupod ya. Kita membuat tentang konsorsium digital. Itu salah satu alternatif yang dikembangkan oleh kawan-kawan di ini yang dikomandoi oleh Bupod untuk mengembangkan konsorsium digital tersebut. Sehingga materi-materi apa yang ada di sini nantinya bisa diakses oleh sekolah-sekolah secara offline. Nah, pengertian online dan offline ada sedikit beda. Online itu terkait dengan software, sedangkan offline tidak menyangkut aplikasi atau apanya, tidak ada hubungan dengan servernya. Jadi kita juga melakukan untuk daerah-daerah yang tidak ini dengan membuat sebuah konsorsium digital. Mudah-mudahan dengan konsep-konsep ini di bawah komando beliau kita bisa mengarah ke sana, insya Allah. Artinya Pak ya, mudah-mudahan yang OCDL yang sudah Bapak rancang itu mudah-mudahan bisa diterapkan bagi sekolah-sekolah yang berada di pelosok Pak ya. Mudah sekali, amin. Ini kita tambah sedikit, khusus untuk daerah-daerah pelosok. Kalau memang ada, tidak-tidaknya logis ya. Kalau ada komputer sekolah-sekolah yang tidak terpakai atau didiknya tidak terpakai, atau di sekolah sanggup memberikan komputer yang sederhana, itu bisa dijadikan server untuk bahan ajar lokal, tetapi bisa diakses secara lokal. Sesuai pun berada di mana, umpamanya berada di lingkungan sekolah ya, setidaknya radius antara 30 sampai 50 meter dari server. Nah, itu materi-materi dimasukkan ini, contohnya mungkin kita ingatkan lagi lah. Server ditaruh di ruang kepala sekolah, kemudian jadi semacam wireless hotspot, tipe link dan sebagainya. Nah, nanti dikonekkan dengan server tersebut. Nah, apa ya? Kami ini di sini sifatnya dicoba untuk sekolah-sekolah yang tidak jaringan normal, ambil konten. Ini kita sedang mengembangkan, mudah-mudahan bisa masuk SBDL-nya Open Consortium Digital ini. Bapak-bapak ibu yang punya itu untuk akses menarik di copy, kemudian dimasukkan ke server masing-masing. Itu akses kedua. Dan kita juga nanti melalui hal ini ada bapak-bapak guru yang punya konten-konten itu nanti akan kita masukkan ke sini. Nah, teknik yang itu nanti kalau tidak ada yang sanggup membeli semacam komputer atau PC ya, beli saja ada REST-TV. Ini semacam alat ya, komputer kecil-kecilan, yaitu harganya harga murah dan perlu didukung dengan harddisk nanti. Mungkin bisa kan di sini kalau ibu datang atau daerah-daerah ini kita sudah coba uji coba tentang pembuatan menggunakan REST ini. Itu sifatnya REST ini menggunakan aplikasinya namanya Moodle, bisa digunakan sendiri. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mencoba dan meng-create untuk membuat konsorsium tersebut. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang tidak tercover bisa datang main-main ke BPKP, ambil. Nantilah kita bila ada chat nanti diinformasikan oleh Ibu Endana nanti. Mudah-mudahan ya Bu, kita OCDL ini terwujud. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Itrawan. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 tepat ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian yaitu adalah hybrid learning atau hybrid teaching. Kemudian bagi guru-guru yang di pelosok tidak usah khawatir atau jangan patah arang untuk melakukan hal-hal terbaik buat siswa. Nanti ada
salah satu alternatif yaitu OCDL. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Demikianlah Bapak Ibu sekalian materi pada hari ini, mudah-mudahan materi kita ini bisa bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Indrawan, materinya sangat menarik sekali. Mungkin masih banyak rekan-rekan guru sekalian yang belum sempat kami bacakan pertanyaan-pertanyaannya seputar tentang model pembelajaran, bisa nanti kami jawab melalui chat atau melalui Google Classroom. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada host kami yaitu Ibu Rumiati. Silakan Ibu Rumi. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Emma yang sudah menjadi moderator pada siang hari ini, sesi kedua hari ini. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, sudah beri yang sangat enak sekali. Kalau tidak mengingat waktu mungkin semuanya kekurangan, karena saya lihat di grup chat kita ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di Bapak Ibu, atau yang masih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawabkan. Kenapa seperti ini? Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang Bapak Ibu hebat, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan dibantu nanti oleh Bapak Ibu narasumber kita yang tergabung di chat kita hari ini. Nanti bisa atau nanti juga akan diberikan materi-materinya melalui Google Classroom kita. Mungkin kalau mengingat waktu kita sudah mendekati tidak lama lagi, mungkin Ibu Rindi ya, Bapak Ibu lainnya. Oh ya, saya belum menyapa Ibu pengawas Dinas Kota Palembang, Ibu Farida Harun. Maaf Ibu, Uli tadi tidak menyapanya. Mohon maaf, terima kasih ya Ibu dari tadi siang, dari awal pembukaan acara ini sampai sekarang Ibu masih standby. Sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Ibu besok Bu tetap hadir kembali. Gimana Bapak Ibu sudah mau masih tetap semangat dulu ya Ibu Yusta ya. Tetap semangat, masih tetap hadir. Benar banget. Saya selalu sekali dari sampai dengan ini masih saya juga terima kasih Bu. Standby. Luar biasa sekali ya Bu Uli ya. Mungkin sebelum saya mungkin ada Bapak dari Ibu Cindy. Permisi. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup sesi hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu, boleh, Bu Uli. Guru kita yang hebat. Mungkin ada yang mau disampaikan nanti sebelum saya tutup. Iya Ibu Uli. Kira-kira bagaimana suaranya Ibu Uli? Ada terdengar atau tidak? Terdengar suaranya. Oke. Baik, terima kasih Bu Uli atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu guru semuanya yang ada di live streaming YouTube dan juga Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Di sini saya ingin memberikan beberapa informasi terkait pelatihan kita untuk besok hari dan juga terkait dengan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu, untuk Google Classroom akan kami bagikan setelah pembagian trainer. Insya Allah paling lambat besok kami akan bagikan. Karena apa? Karena kami masih mendata peserta yang baru terdaftar di kegiatan pelatihan kita. Jadi mohon untuk bersabar ya Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak sabar lagi dan sangat semangat sekali. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan juga nanti bisa dilampirkan pada Google Classroom pada masing-masing trainer yang akan dibagikan, seperti itu. Dan untuk materi, jangan takut, semua materi yang sudah disampaikan oleh narasumber akan kami bagikan juga di Google Classroom-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya Ibu Uli untuk terkait dengan informasi yang banyak ditanyakan oleh para peserta di live streaming kita. Iya. Terima kasih Bu Rindi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Mungkin kita akan di penghujung acara kita pada siang hari ini, yaitu acara pelatihan kolaborasi Merdeka Belajar Menuju Sumsel Maju untuk semua. Di hari ini semua rangkaian acara yang telah kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ada kendala walaupun hanya mungkin sebatas sinyal kali Bapak Ibu, tidak apa-apa. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, itu yaitu Bapak Haji Marco Ginta SPDMM, kepada Ibu Kepala PTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kepada Ibu Dr. Ada Podium MPD, kepada narasumber kita yang hebat-hebat tadi,
Yaitu di sini ada Bapak Adi Pamungkas MSI selaku analis GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Bapak Dr. Andes Indrawan MT pengembang teknologi pembelajaran tingkat madya UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, para narasumber kita yang luar biasa yang sudah memberikan membagikan ilmunya tadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kota Palembang, kepada Ibu Yusfardiah Harun. Terima kasih Ibu, dengan hormat terima kasih sudah masih tetap standby kita dengan hari ini. Kepada tim Google Certificate Educator yang sudah hadir hari ini, yang sudah bersama-sama dengan kita, kepada moderator yang sudah membantu kegiatan sesi materi tadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rindi dan Ibu Emma. Saya selalu Ibu, besok ketemu lagi. Ya. Dan kepada Bapak terkhusus, kepada Bapak Ias, terima kasih. Terkhusus kepada Bapak Ibu guru hebat, super hebat yang saya rasakan sangat hebat luar biasa pada siang hari ini. Se-Indonesia, terima kasih yang sudah bergabung tadi ada dari Aceh, ada dari Kalimantan, dari Pulau Sumatera, dan yang terkhusus juga yang dari Sumatera Selatan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu ya yang sudah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan seperti yang saya ingatkan kembali, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rindi tadi, bahwasanya semua materi yang disampaikan tadi akan dibagikan melalui Google Classroom besok ya. Dan Bapak Ibu saya ingatkan kembali, besok kita akan kembali hadir di hari kedua, itu tetap di Google, maaf, kenapa? Tidak ada ya. Tetap hadir kembali itu hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.30 dengan materi integrasi Google Classroom dengan Google Form dan Meet mewujudkan merdeka belajar, dan materi kedua adalah membuat web sekolah dengan menggunakan Google Sites. Ya, jadi Bapak Ibu besok tetap kita berada di link yang sama di Google Meet dan YouTube. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin hari ini belum sempat bergabung, besok silakan kami tunggu kembali yang bergabung, karena saya lihat, saya pantau ini di Google Chat ini sudah sampai hampir 300 tadi Ibu. Bapak terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu, saya yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, narasumber, para tim Certificate Educator. Terima kasih kepada Pak Adi dan semua yang terlibat pada saat siang hari ini dalam kegiatan kolaborasi Merdeka Belajar pada saat ini menuju mewujudkan Sumsel Maju untuk semua. Saya ucapkan terima kasih. Marilah kita bersama-sama mengakhiri acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Akhir kata saya yang hari ini bertugas berdiri dulu di hadapan Bapak Ibu super hebat semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam merdeka belajar. Salam Sumsel Maju untuk semua. Mari Bapak Ibu kita lambaikan tangan untuk Bapak Ibu semuanya super hebat. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Uli, mohon kesediaannya kita untuk foto bersama terlebih dahulu ya Ibu Uli. Bagaimana? Boleh, silakan. Iya. Oke, mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu. Yang ada di Google Meet ini untuk mengaktifkan videonya, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Iya. Baik. Mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu, kesediaannya untuk mengaktifkan videonya, video YouTube-nya, supaya kita bisa langsung cekrek. Mohon kesediaannya, Ibu Yusfardiah, Ibu, iya. Bapak Indra, tolong Bapak diaktifkan kembali. Pak Adi. Oke. Adakah beliau? Siap, Bu. Masih ada. Ibu, mohon izin Ibu untuk ditampilkan Bu, supaya untuk dokumentasi, supaya... Oke. Kita mulai, Ibu Uli. Mohon kesediaannya. Kita hitung. Kayaknya Ibu ini belum bisa Ibu Yunita. Sek. Ada yang bilang sek, tunggu Bu.
Ditunggu ya Bu, kita tunggu Bu ya. Oke, oke. Mohon izin Ibu Ponium untuk menampilkan. Iya. Oke. Tunggu ya Bu ya, tunggu Bu. Kita ditampilkan dulu Pak Adi. Iya. Ibu Yus, mungkin Ibu sudah meninggalkan ya. Bu, Ibu izin mengaktif ke YouTube Ibu. Anak di Sudah aksi Ibu. Sudah aksi. Ibu Yu sudah hadir, Kak Uli? Sudah ada videonya? Ibu Ponium sudah ada ya sudah. Kok di sini tidak ada Sudah, di sini? Ibu Ponium Apa sudah, sinyal Ibu. saya ini? Sudah Ibu sudah. ya. Sepertinya roaming ya Bu ya? Ya. Iya seperti Siapa lagi nih? Tergantung sinyal. Sinyal sepertinya Bu ya. Oke, kita Iya, mulai iya. aja ya Bapak Ibu semua. Siap? Pasang Boleh, sinyal boleh. baik Bapak Ibu. Oke, kita mulai dulu aja ya Bu Uli. Nanti bisa menyusul. Boleh? Hitungan ketiga mundur ya. Iya, kita 3, mulai. 1, 2, 3. Oke, bisa ya mohon kesediaannya untuk menghasilkan Jempol. ya jempolnya Bu Uli. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Sudah Ibu Uli. Siap. Oke, sampai jumpa besok ya. 1, 2, 3. Oke. Izin Bu ya. Ya, makasih Pak. Makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih pada Ibu Ponium Terima kasih, Mbak atas Pon. kesediaannya Ibu. Iya, terima kasih Ibu Yuspatia. Terima kasih Bapak Indrawan, Bapak Adi. Sampai jumpa besok semuanya. Assalamualaikum. Iya.